Maka banyak manusia yang tidak sadar. Dia pikir dia yang punya harta, dia pikir dia yang punya kuasa. Siapa yang memberi kalian makan kalau bukan kami? Ungkapanmu bukan saja melanggar akhlak, bukan saja ucapan orang yang tidak bersopan santun, tata krama, budi bahasa, tapi jauh lebih parah daripada itu. Ungkapanmu adalah ungkapan orang yang sudah rusak tauhidnya, tidak lagi mengesahkan Allah. Dia sudah menyamakan dirinya dengan Allah, padahal setiap ibadah dia katakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. La syarika, tidak ada sekutu bagi Allah, tidak ada duanya Allah. Allah tunggal esa tak berbilang. Ketika kau berkata kami yang memberi kalian makan, saat itu kau sedang posisikan dirimu sama dengan Allah. Apa beda engkau dengan Fir'aun? Allah ingin tunjukkan, apakah Fir'aun itu sama dengan aku, kata Allah. Apakah Fir'aun yang hebat itu sama dengan kami, kata Allah. Maka Allah tunjukkan betapa hina rendahnya Fir'aun yang pernah punya jabatan dan kekuasaan, ngerasa dia yang memberi makan orang-orang Mesir saat itu. Ditenggelamkan Allah di saat penyeberangan Nabi Musa alaihissalam menuju Bukit Tursina. Falamma adrakahul gharaqu, ketika air laut merah sudah masuk ke lehernya, masuk ke tenggorokannya, mulai masuk ke dalam paru-parunya, saat itu barulah dia sadar, sesungguhnya aku bukan Tuhan, aku bukan Rabb, aku tidak bisa memberikan makan. Jangankan untuk memberikan makan, untuk menolak air masuk ke tenggorokan pun tidak bisa. Diabadikan Allah jasadnya. Sampai hari ini terbujur kaku di Tahrir Square Museum di tepi sungai Nil, Kairo, ibu kota Republik Arab Mesir, Afrika Utara. Allah sebutkan dalam Al-Quran, Al-Yawma, hari ini, nunajjika, kami selamatkan engkau wahai Fir'aun, bibadanika, dengan badanmu. Badanmu tidak hancur kena air laut merah, badanmu tidak hancur dimakan cacing tanah. Ada orang Mesir yang mengambil jenazahnya, lalu mereka balut, mereka beri balsem obat sehingga kulitnya utuh sampai hari ini. Untuk apa ini? Allah ingin litakuna liman khalfaka ayah, kami abadikan jasadmu wahai Fir'aun, supaya orang-orang sombong yang datang setelah engkau, mereka yang angkuh, yang hidup di akhir zaman, bisa mengambil pelajaran. Litakuna liman khalfaka ayah, supaya mereka dapat mengambil ayat kursi besar, ayat surat Al-Fatihah besar, tapi ada ayat yang besar, ya bukan ayat Al-Quran, tanda-tanda kebesaran keagungan Allah. Maka disadari bagi siapa saja yang pernah terlintas angkuh dan sombong dalam hatinya, la yadkhulul jannah, mereka yang sombong itu tidak masuk surga. Man kana fi qalbihi mithqala habatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi dalam hatimu, maka engkau tidak mencium bau surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Islam mengajarkan wajjahtu wajhiyya, aku hadapkan wajahku kepada siapa? Bukan kepada raja, tapi kepada raja di raja. Wajjahtu wajhiyya lilladzi fataras samawat wal arda, dia yang menciptakan langit dan bumi. Hanifan, condong kepada kebenaran. Musliman, aku hanya berserah kepada Allah. Maka tidak sesuai ucapan orang yang satu hari dia ulang 5 kali, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, duha, tahajud, witir. Apa kata dia? Hanifan, musliman, aku berserah kepada Allah. Di dalam sholat dia katakan musliman, aku berserah kepada Allah. Di luar sholat kata-katanya angkuh dan sombong. Aku yang punya harta, aku yang punya kuasa.
Apa beda ucapan dia dengan Fir'aun yang dilaknat Allah Subhanahu wa ta'ala? Ana rabbukumul a'la. Bernafas dengan udara pemberian Allah, bernafas dengan paru-paru titipan Allah, berjalan di atas muka bumi milik Allah, telinga, mata, tangan, kaki pinjaman Allah, kudrat dan iradat karunia Allah, tapi sombong melawan Allah, maka orang ini tidak layak berjalan di atas muka bumi Allah. Untuk apa dia buat engkau hidup sampai hari ini? Alladzi khalaqal mauta, dia yang menciptakan mati, wal hayata, dia yang menciptakan hidup, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya engkau beramal. Dia ingin engkau bermunajat, meneteskan air mata, berkata, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tapi memang dasar manusia tidak sadar diri, tidak tahu diuntung, merasa lebih hebat, merasa lebih mulia, padahal dia pun hanyalah setumpuk daging busuk yang akan menjadi santapan cacing tanah. Sudah lama cacing-cacing itu ingin memakan tapak kakimu, wahai orang sombong. Sudah lama cacing tanah itu melirikmu dari balik-balik lubang tanah. Mereka berkata, inilah santapan kita, ini makanan kita. Kenapa mereka tidak memakanmu? Karena darahmu masih mengalir. Kenapa darahmu mengalir? Karena jantungmu berdetak. Fungsi jantung menyemprotkan darah dari jantung naik ke otak, dari otak naik ke mata, dari mata ke telinga, tangan dan kaki. Siapa yang menggerakkan darah, wahai dokter? Dokter menjawab, yang menggerakkan darah adalah jantung. Siapa yang menggerakkan jantung itu, wahai dokter? Yang menggerakkan jantung adalah makanan. Ada listriknya di dalam, wahai ustadz. Bukan itu pertanyaanku, dokter jantung. Yang ingin kutanya, wahai dokter jantung, siapa yang menggerakkan jantung itu? Mulut terdiam tak berkata. Susahkah engkau berkata yang menggerakkan jantung itu adalah Allah? Berapa menit jantung berhenti baru orang itu mati? 20 detik, Ustaz. 20 detik jantung berhenti, maka engkau pun mati. Maka kita mendengar kabar, mana orang yang kaya dulu, mana orang yang hebat dulu, mana dia sekarang? Dia sudah mati, tapi kemarin sehat, ngomongnya lancar, suaranya menggelegar, langkahnya besar dan tegap. Dia mati karena serangan jantung. Sulitkah engkau berkata bahwa dia mati karena Allah ingin dia mati? Maka sadarlah, kita hidup sampai hari ini bukan karena kita, tapi karena Allah ingin kita beramal. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.